Di kota kecil bernama Karangsari, ada seorang polisi yang sangat ditakuti, Komarudin, atau dikenal sebagai Pak Komar. Cari upeti dulu nih. Lumayan Ia buat bukan hanya kopi. seorang polisi Mana senior, ya? tetapi juga simbol ketakutan warga. Berperawakan besar, suara keras, dan tatapan yang menusuk, ia lebih seperti algojo daripada pelindung rakyat. Sepi banget nih tukang dagang. Pada kemana ya? Waktunya bayar Meski upeti setiap nih. Jumat ia terlihat duduk di barisan depan masjid, rakyat tahu Pak Komar bukan polisi biasa. Ia memiliki dua wajah. Di depan kamera, santun dan Kalau nggak ramah. mau saya gusur. Di balik layar, rakus, Jualan kejam, sini, wajib dan tak bayar. punya hati. Setiap malam Pak Komar berkeliling bukan untuk patroli, melainkan mengutip upeti dari pedagang kecil. Waktunya Jualan di trotoar, bayar keamanan. Atau besok kamu diseret Satpol PP. Ucap Pak Komar gertaknya sambil menyulut rokok, wajah penuh jijik. Ia menendang gerobak tukang bubur, menampar pedagang nasi kuning, dan memeras penjual angkringan. Para korban tak berani melawan karena melawan berarti dituduh makar atau pengedar. Seorang ibu yang baru menjual nasi rames dikeroyok anak buahnya karena menolak membayar jatah. Ikut berdagang, Pak. Saya cuma cari makan, Pak. Anak saya butuh susu. Susu? Kamu butuh pelajaran biar tahu siapa yang berkuasa di sini. Rakyat tidak punya kuasa, tapi mereka punya doa. Nenek Minah, pedagang gorengan yang dipukul sampai tulangnya retak. Ibu Lilis yang anaknya dijebloskan ke penjara karena menolak membayar sogokan. Pak Daeng yang dikeroyok karena menolak menyuap agar izin warungnya tidak dicabut. Mereka semua hanya bisa mengangkat tangan di malam hari. Ya Rab, jika hukum negeri ini tumpul ke atas, biarlah Engkau yang turun langsung, dan di balik langit yang sunyi, malaikat mulai mencatat. Dasar manusia bodoh. Suatu Mau malam aja setelah saya memeras tipu-tipu. supir angkot dan memukuli pemuda di pinggir jalan, Pak Komar pulang. Jalanan sepi. Mobilnya melaju pelan di tengah kabut. Tiba-tiba, AC mati. Dasar Radio mobil menyala butut. sendiri. Ini AC kenapa mati? Radio nyala sendiri lagi. Dasar mobil butut. Siarannya, tangisan. Lalu berubah jadi bisikan. Tolong aku. Pak, jangan tembak aku. Ia langsung siapa? mematikan radio. Kamu siapa? Tapi kaca spionnya memantulkan sosok anak kecil Jangan macam-macam dengan kamu. kepala pecah duduk di belakang. Siapa kau? Ia menoleh, kosong. Tapi bau amis menguar. Karpet mobilnya basah. Saat dilihat, darah. Rambut saya. Besok paginya, tubuh Pak Komar mulai aneh. Rambutnya rontok. Kulitnya melepuh meski tak terkena api. Setiap makanan Kenapa yang saya, ia dokter? sentuh berubah jadi ulat hidup. Semua Ia organ ke tubuh dokter, Bapak sudah tak tapi berfungsi. semua hasil tes menunjukkan satu hal. Maaf Pak Komar, menurut catatan medis, Anda sudah mati. Apa? Aku hidup? Tidak Pak, Anda tidak terdeteksi. Tubuh Anda tidak punya suhu, tidak punya denyut. Saya Tapi Anda bicara. ampun. Setiap malam, Pak Komar tak bisa tidur. Rumahnya dihantui. Sosok-sosok korban muncul. Anak muda yang ia pukuli muncul tanpa wajah. Ibu yang ia tendang merangkak sambil membawa bayi penuh darah. Polisi muda yang ia bunuh karena ingin melaporkan korupsinya datang membawa pistol panas, menodongkannya ke jidat Pak Komar. Dulu kau pikir seragammu melindungimu. Sekarang rasakan keadilannya. Tubuhnya terbakar dari dalam. Ia menjerit, tapi tetangga tak dengar suara apapun. Ampun. Malam terakhir, warga menemukan rumah Pak Komar terbuka lebar. Di dalamnya tidak ada siapa-siapa, hanya sisa luka-luka di lantai. Rumah Dinding Komarudin, tergores. anggota polisi, telah Aku hangus tidak mau terbakar. masuk neraka. Tidak tersisa. Aneh tapi nyata, hanya seragam polisi ini yang tersisa dari kebakaran. Aneh ya? Jasad Komarudin belum ditemukan Tapi saat di ini. halaman Penyebab belakang, kebakaran seragam juga polisi tidak tergantung diketahui. di pohon mangga. Dan dari dalam kantongnya, darah menetes pelan. Konon, warga berkata, jasadnya tidak ditemukan karena Tuhan mengambilnya hidup-hidup.
Sejak kejadian itu, loker Pak Komar di kantor polisi selalu berdarah setiap malam Jumat. Seragamnya masih tergantung dan aroma amis menyelimuti ruangan itu. Polisi-polisi muda yang sombong dan mulai ikut-ikutan korup biasanya pingsan setelah melewati loker itu. Ada yang mengaku mendengar suara, "Kau mau menyusulku. Kekuasaan adalah amanah. Seragam bukan tameng dari dosa." Tuhan mungkin diam saat di dunia, tapi saat Ia bicara, bumi, api, dan arwah pun tunduk padanya. Jangan takut pada kutukan rakyat. Takutlah jika doa mereka sampai ke langit. Pesan terakhir yang tertulis di dalam catatan loker Pak Komar. Ingatlah, kekuasaan hanyalah sementara. Uang bisa hilang, seragam bisa usang, tapi jeritan orang kecil yang kau tindas akan tetap menggema sampai ke liang kubur. Jangan sampai doa mereka berubah jadi kutukan yang menunggumu dalam gelap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.